I will crucify the things you do. I won't cry when you see, when you're gone I'll still be bloody memories. Bukan limbah yang ada di lokasi. Bayangkan jika tanah yang setiap hari kita injak, yang seharusnya subur dan menopang kehidupan, ternyata tercemar oleh logam berat beracun seperti timbal dan kadmium. Inilah yang terjadi di kawasan Jalan Sukarame Rancabango, Ranca Ekek, sebuah wilayah yang menghadapi ancaman serius akibat limbah industri. Kontaminasi ini bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Untuk menjawab tantangan ini, kita bisa mengacu kepada prinsip kimia hijau. Yang pertama, yaitu pencegahan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan desain atau bahan kimia yang aman untuk lingkungan. Kemudian, menghindari pencemaran sejak awal. Selain itu, isu ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 6, air bersih dan sanitasi layak, tujuan ke-15, menjaga ekosistem darat. Mari kita gali lebih dalam mengenai permasalahan ini dan cari solusi berkelanjutan demi masa depan lingkungan kita. Kawasan Desa Rancabango Sukarame telah mengalami pencemaran tanah akibat limbah industri yang dibuang ke sungai lalu menyerap ke tanah. Mengkaji paparan kandungan logam berat limbah industri tekstil di lahan persawahan. Hasil analisa contoh tanah dari lahan persawahan tersebut menunjukkan beberapa logam berat terdeteksi dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Kandungan logam berat yang tinggi adalah kromium 0,06 sampai 174,7 mg atau liter, asam 0,28 sampai 4,0 mg atau liter, dan merkuri 25,9 sampai 92,2 mg atau liter. Sementara konsentrasi logam berat yang lain timbal 0,05 sampai 11,7 mg atau liter, kadmium 0,02 sampai 0,17 mg atau liter. Kandungan kromium contoh tanah sawah menurut peraturan USEPA termasuk dalam kategori tercemar ringan pada titik sampel laboratorium skala 4 kromium 25,6 mg atau liter, laboratorium skala 3 kromium 27,4 mg atau liter, laboratorium skala 2 kromium 34,1 mg atau liter, dan tercemar berat pada laboratorium skala 1 kromium 174,7 mg atau liter. Sementara berdasarkan baku mutu lahan tercemar logam berat Thailand, asam dan merkuri telah melampaui batas maksimum yang diperbolehkan, di mana untuk contoh tanah laboratorium skala 3 asam 4,0 mg atau liter dan laboratorium skala 4 asam 4,2 mg atau liter. Sedangkan untuk merkuri telah melampaui batas maksimum yang diperbolehkan pada contoh tanah laboratorium skala 2 merkuri 25,9 mg atau liter dan laboratorium skala 1 merkuri 92,2 mg atau liter. Mengingat konsentrasi logam berat yang terukur merupakan hasil akumulasi, maka meskipun beberapa kandungan logam berat terukur rendah, tetap harus dilakukan pengawasan yang teratur. Kata kunci yaitu industri tekstil, limbah cair tekstil, logam berat, dan lahan sawah. Akibatnya, sekitar 1.250 hektar lahan sawah tercemar menyebabkan penurunan produktivitas hingga 1,5 ton per hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Mustika Jaya Nurrohmah dari kelas 10C. Hari ini saya mewakili kelompok sebagian-bagian dari tugas mata pelajaran kimia dengan tema tanah yang terkontaminasi zat berbahaya. Semoga Ibu berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari kami.
karena kami yakin penjelasan dari Ibu dapat membantu pemahaman kami. Apa saja contoh zat berat yang sering menjenuhi kami? Limbah rumah tangga ya. Kalau dari limbah rumah tangga itu ada deterjen, itu bisa. Kalau limbah pertanian bisa pupuk, itu kan nanti kalau terbawa air bisa tercampur ke dalam tanah. Terus apa lagi ya, mungkin sulfur, karbon. Tetap sih kalau hujan gitu ya, karbon yang ada di udara itu bisa masuk ke dalam air sehingga nanti masuk lagi ke dalam tanah kan. Ya, jadi ada karbon, sulfur, deterjen, pupuk. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara untuk mendeteksi tanah yang sudah terkontaminasi oleh zat berat? Kayaknya ada ya, kalau alatnya juga ada, cuman saya kurang tahu tuh alatnya apa. Tapi kalau dari kimia mungkin ada ya, kertas lakmus atau apa, itu bisa mengidentifikasi apakah tanah ini nanti asam atau basa kandungannya, itu bisa. Itu kan pH yang bagus kan netral. Menanam pun yang paling bagus ya tingkat keasaman tanahnya juga harus netral gitu. Jadi bisa dilihat dari berbagai indikator lah, terutama alat ataupun kertas lakmus gitu. Baik Bu, ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama, apakah kontaminasi ini bisa dicegah? Jika iya, bagaimana caranya menurut pendapat Ibu? Khususnya pencemaran tanah ya, dicegahnya ya berarti memang harus, kalau limbah rumah tangga ya harus ada filternya supaya si deterjen itu tidak langsung masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau hujan asam masuk ke dalam tanah, itu cara penanggulangannya ya kamu pasti pakai. Ya kalau mau menanam seperti itu ya berarti paling harus banyak tanamannya supaya nanti si zat kimia itu bisa terserap dulu oleh si tanaman. Siapa tahu nanti bisa dibuat siklus biokimia kan kayak gitu, pakai nitrifikasi kayak gitu, siklus nitrogen. Selanjutnya, apa pesan Ibu bagi generasi muda agar lebih peduli terhadap kondisi tanah dan pesan ibu sih sebenarnya dari hal-hal kecil ya, mulailah lakukan hal-hal kecil itu di rumah sendiri, ataupun di sekolah. Contohnya kalau di rumah ya, kalau memang itu sampahnya organik ya bisa untuk dibuang di dalam tanah, tapi kalau situ sampah organik ya berarti tidak bisa, harus kamu simpan sendiri. Bisa pakai sampah yang organik atau mungkin kamu jadikan karya. Paling itu sih kalau sarannya. Material kecil aja tadi, pemilahan sampah sama ya kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, cuma diperintah bapak ibu guru, pasti nanti cuma 1-2 kali. Tapi gimana kalian menanamkan ke dalam diri kalian bahwa lingkungan ini yang menjaga adalah kita semua, wajib. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat hari ini. Penjelasan Ibu sangat membantu kami dalam memahami materi tentang tanah yang terkontaminasi zat berat. Terima kasih ya, sami-sami, semoga bermanfaat ya. Yang berbahaya dan dampaknya, yang pertama ada kromium atau CR, digunakan dalam proses pembuatan tekstil dan dapat menyebabkan iritasi kulit dan gangguan pernapasan. Yang kedua ada timbal atau PP, beracun bagi sistem saraf dan terutama pada anak-anak. Kemudian ada kadmium yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan juga tulang. Kemudian ada merkuri yang bisa menyebabkan kerusakan sistem syaraf. Alternatif ramah lingkungan. Untuk mengatasi pencemaran ini, beberapa solusi berbasis kimia hijau dapat diterapkan. Yang pertama ada fitoremediasi, menggunakan tanaman seperti eceng gondok atau vetiver untuk menyerap logam berat dari tanah. Yang kedua, pengolahan tanah terintegrasi, menerapkan sistem pengolahan limbah yang mampu menghilangkan logam berat sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, ada penggunaan bahan kimia ramah lingkungan, mengganti bahan kimia berbahaya dalam proses industri dengan alternatif yang lebih aman. Kaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Yang pertama, SDG 3, kehidupan sehat dan sejahtera, pencemaran logam berat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit kronis. Yang kedua, SDG 6, air bersih dan sanitasi layak, kontaminasi air tanah dan sungai mengancam ketersediaan air bersih bagi warga. Yang ketiga, SDG 15 atau ekosistem daratan, degradasi lahan pertanian mengancam keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.
Untuk mengatasi kontaminasi tanah oleh logam berat di Rancabango, Sukarame, kita bisa menerapkan solusi berbasis kimia hijau. Pendekatan yang tidak hanya efektif tetapi juga ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah fitoremediasi, yaitu metode membersihkan tanah menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok, jagung, dan vetiver. Tanaman ini mampu menyerap logam berat dari tanah lalu disimpan di bagian akarnya sehingga mengurangi kadar racun tanpa merusak ekosistem. Solusi lain adalah teknologi pengolahan limbah terpadu yang menyaring logam berat dari limbah industri sebelum dibuang ke tanah atau sungai. Ini sejalan dengan prinsip kimia hijau, mengurangi limbah sejak awal dan menggunakan teknologi yang lebih aman. Tapi solusi tidak berhenti di sana. Kita sebagai masyarakat juga bisa ambil bagian. Mulailah dengan langkah kecil seperti 1. Mengurangi konsumsi pakaian baru, 2. Mendukung produk ramah lingkungan, 3. Mengelola limbah rumah tangga dengan benar. Dengan begitu, kita ikut menjaga tanah kita tetap sehat dan mendukung tujuan SDGs nomor 12 dan 15, yaitu produksi yang bertanggung jawab dan menjaga ekosistem daratan. Ayo mulai dari diri sendiri karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kasih tanah oleh logam berat di Rancabango, Sukarame bukan hanya ancaman bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan kita semua. Dengan prinsip kimia hijau dan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan, Kita bisa mencari solusi mulai dari teknologi ramah lingkungan hingga perubahan perilaku sederhana.